Selamat pagi, berkat dalam Pak Greg dan teman-teman sekalian. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu bahagia dalam perlindungan Tuhan. Nah, di video ini kembali lagi bersama saya, Arnia. Saya di sini akan menjelaskan materi psikologi perkembangan. Nah, sebelum memulai video ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan yang kekal, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sepanjang malam tadi kami boleh tidur dengan nyenyak dan bangun pagi dengan sehat dan bugar. Dan juga terima kasih atas rahmat-Mu, udara baru, mentari baru, suasana baru, dan hari baru. Allah Bapa, berkatilah kami semua, saya dan teman-teman serta Pak Greg dalam aktivitas kami hari ini. Pekerjaan, mengajar, studi, belajar dalam kampus STPK ini. Allah Bapa, sertailah kami, lindungilah kami dalam mencapai cita-cita kami. Berkatilah proses-proses yang akan kami terima di STPK ini agar menjadikan kami menjadi mahasiswa dan menjadi guru agama yang memiliki kemampuan yang baik untuk mengajar. Terima kasih ya Bapa. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik Pak Greg dan teman-teman, setelah kita berdoa tadi, sekarang saya akan menjelaskan kembali ya psikologi perkembangan anak dan remaja. Kemarin sudah diberikan e-book oleh Pak Greg yang berisikan berbagai banyak artikel dari ahli-ahli dan profesor-profesor. Saya akan mengambil salah satunya, yaitu bab 1, subbab yang kedua, judulnya adalah Memandu Rangsang Lingkungan untuk Memacu Perkembangan Anak, yang ditulis oleh Profesor Dr. Singgih D. Gunarsa. Ini dia penjelasannya. Dalam artikel yang telah saya baca tadi, mengandung dua teori dalam mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama adalah teori dari John Locke yang berpandangan bahwa perkembangan anak itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jadi, anak yang baru lahir itu masih suci dan belum memiliki pengetahuan apa-apa. Nah, dalam teori ini, John Locke mengibaratkan atau menyebutnya dengan tabula rasa. Tabula rasa ini diartikan sebagai anak yang baru lahir itu semacam secarik kertas kosong yang belum memiliki coretan, dan kemudian anak itu akan mendapatkan rangsangan dari lingkungannya untuk mengisi kertas tersebut. Nah, dalam hal ini orang tua yang dekat dengan anaknya dalam lingkungan keluarga membantu anak tersebut dalam mendapatkan rangsangan dari lingkungan. Nah, kemudian ada teori kedua yang dicetuskan oleh Ressaus. Dia berpandangan bahwa perkembangan anak itu dipengaruhi oleh faktor keturunan. Jadi, gen dari ayah dan ibu itu diturunkan kepada anaknya, yaitu seperti kejiwaan, sifat, karakteristik dari orang tua diturunkan kepada anaknya. Nah, kedua teori ini memiliki perbedaannya. Yang satu, John Locke menganggap bahwa yang mempengaruhi perkembangan anak itu adalah lingkungan sekitarnya, dan Ressaus menganggap bahwa yang mempengaruhi perkembangan itu adalah keturunan, faktor keturunan dari ayah dan ibu. Kedua teori ini sangat bertentangan ya, dan memiliki perbedaan pendapat yang tidak memiliki titik terangnya. Jadi masyarakat itu bingung yang benar tuh seharusnya yang mana. Nah, kemudian seorang presiden Amerika Psychological Association, Anne Anastasi, membuka pendapatnya mengenai perbedaan pendapat teori tersebut. Dalam makalahnya, ia mengungkapkan bahwa kedua teori itu, faktor lingkungan dan faktor keturunan itu sangat berhubungan erat dalam mempengaruhi perkembangan seorang anak. Nah, pendapatnya Anne Anastasi ini juga didukung oleh ahli ilmu keturunan. Ia mengatakan bahwa saat fertilisasi terjadi antara gen ayah dan gen ibu atau disebut dengan genotip yang diturunkan kepada janin. Kemudian saat anak itu lahir, genotip ini dari genotip ini muncullah fenotip.
fenotip ini berupa ciri-ciri khusus seperti rambut hitam, mata sipit, hidung mancung, pipi tirus, bentuk muka dan sebagainya. Kemudian ada sifatnya, ya, sifatnya. Kemudian ada karakteristik untuk anaknya. Nah, untuk mengembangkan fenotip ini, jadi fenotip ini itu butuh dikembangkan lagi. Dengan apa? Dengan mendapat rangsangan dari lingkungannya. Jadi benar ya dengan teori pendapat Anastasi tadi. Jadi faktor keturunan dan faktor lingkungan itu sangat berhubungan erat. Nah, fenotip ini butuh rangsangan dari lingkungannya. Misalnya contoh, ada seorang ayah dan ibu, orang tuanya, ayahnya ini mempunyai sifat suka bermusik, ya, suka bermusik. Kemudian melahirkan seorang anak yang kemudian anak itu diturunkan sifatnya, sifat musiknya itu diturunkan kepada anaknya. Tetapi lingkungannya mungkin anaknya itu bukan dididik oleh orang tuanya, tapi mungkin dididik oleh orang lain, ya, sehingga sifat musik ini tidak dikembangkan dalam diri anak, maka itu tidak akan berkembang. Jadi itu akan mempengaruhi sifat yang diturunkan ayahnya kepada anaknya, sehingga kadang-kadang kita juga menyebutnya sebagai bakat terpendam. Di dalam lingkungan itu banyak sekali rangsangan-rangsangan yang akan mempengaruhi fenotip pada anak dan juga sekaligus akan mempengaruhi perkembangan anak. Nah, pemberian rangsangan itu juga merupakan sebuah pendidikan. Pendidikan yang dilakukan dengan baik, dengan membuat anak itu berperan aktif, mampu memunculkan kemampuan-kemampuan dasar seorang anak. Nah, pendidikan atau pemberian rangsang ini akan berbeda di setiap tahap atau perkembangannya. Misalnya, anak pada tahap umur 1 tahun dilatih, diberi pendidikan untuk melatih motoriknya, indranya itu dilatih. Kemudian di tahap yang kedua di umur 2 tahun mungkin akan dilatih untuk berbicara, untuk menghafalkan kosakata bahasa Indonesia. Kemudian di tingkat selanjutnya 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya akan diberikan latihan untuk memperbanyak kosakata atau perbendaharaan kata dari seorang anak itu. Nah, kemudian dalam memberikan pendidikan itu, orang tua atau pemberi rangsangan yang lain itu perlu menerapkan aspek moral karena akan sangat membantu dalam perkembangan anak di setiap tahapnya, dalam tahap perkembangannya. Penerapan aspek moral ini harus melibatkan peran aktif seorang anak dan juga usaha-usaha yang diberikan oleh rangsangan atau orang tua sehingga moral pada anak itu dapat mampu ditanamkan dengan baik di dalam dirinya. Nah, kemudian rangsangan yang diberikan oleh lingkungan dalam perkembangan diri seorang anak ini memiliki 2 hal yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada proses perkembangan dan pemberian rangsangan itu harus dilakukan secara tepat. Jadi tidak boleh terlalu cepat dan juga tidak boleh terlalu lambat dalam pemberian rangsangan, dan itu akan mempengaruhi perkembangan pada anak. Yang kedua adalah pentingnya perkembangan yang baik pada usia dini. Nah, karena pada masa permulaan inilah anak diberi bekal dasar untuk melanjutkan ke tahap perkembangan yang selanjutnya di masa yang akan datang. Contohnya itu melatih emosi, ya, emosi dilatih sejak sedini mungkin pada anak agar di masa depannya dia tidak emosian, ya, dia tidak mudah marah dan sebagainya. Lalu juga ada menanamkan sikap dasar dalam mempercayai orang. Nah, lalu dalam menerima rangsangan itu, diri seorang anak itu harus disiapkan lebih dahulu. Jadi di dalam dirinya itu harus disiapkan dulu. Anak itu memerlukan kebutuhan primer seperti makanan yang cukup, gizi yang cukup, dan itu sangat mempengaruhi dalam menerima rangsangan itu. Jadi anak itu dalam dirinya itu harus dicukupi dulu
makanannya, gizinya. Jadi jangan sampai anak itu menderita gizi buruk ya. Nah, untuk mengoptimalkan dirinya dalam perkembangannya, juga memerlukan kebutuhan sekunder atau psikologis untuk mempersiapkan psikis anak itu dalam pemberian rangsangan oleh lingkungan. Nah, di dalam perkembangan atau pemberian rangsang kepada anak, terkadang banyak orang tua atau pendidik lainnya selain orang tua itu memberikan rangsangan yang salah pada anak, sehingga bukan malah membuat anak itu berkembang, tetapi rangsangan itu menghambat diri seorang anak. Yang pertama, perangsangan yang diberikan terlalu dini. Jadi orang tua itu banyak yang khawatir jika bagaimana anak saya nanti tidak bisa berkembang pada waktunya. Nah, kemudian orang tua itu berpikir untuk menerapkan atau memberikan rangsangan itu terlalu dini. Nah, tetapi itu juga tidak baik. Karena apa? Karena diri seorang anak itu belum matang dalam memberikan rangsangan itu, sehingga nanti akan memunculkan kesulitan-kesulitan pada berbagai aspek lainnya. Yang kedua, ada perangsangan yang diberikan terlalu lambat ya. Terlalu lambat memberikan rangsangan kepada anak ini juga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Terkadang orang tua membiarkan anak untuk dapat berkembang sendiri terhadap lingkungan, untuk mengikuti lingkungannya. Tetapi pada penjelasan yang saya jelaskan tadi, dalam perangsangan lingkungan kepada anak perlunya usaha orang tua dan usaha-usaha pendidik-pendidik anak lainnya. Jadi anak perlu itu dibimbing oleh orang tua untuk berkembang. Maka ketidakpedulian orang tua dalam perangsangan lingkungan kepada anak itu dapat menyebabkan kelambatan memberikan rangsangan yang akan mempengaruhi perkembangan anak dari berbagai tahap perkembangannya. Yang ketiga adalah perangsangan yang diberikan secara tidak terpadu. Terkadang orang tua itu biasanya menekankan perkembangan atau rangsangan itu pada salah satu atau salah dua aspek. Misalnya ditekankan pada aspek pengetahuan saja, sehingga anak itu kedepannya mampu berprestasi dalam sekolahnya, atau menekankan pada bakat anak itu. Jadi mengolah bakat anak itu supaya dapat digunakan di masa depannya, seperti ikut lomba atau hal-hal lain sebagainya. Nah, penekanan pada aspek-aspek tertentu itu dapat menghambat perkembangan seorang anak. Ya, bukan menghambat dalam aspek yang ditekankan itu, tapi akan menghambat aspek-aspek yang lainnya. Jadi, pemberian perangsangan pada anak itu harus secara terpadu, harus secara teratur, harus semua aspek itu harus ditekankan sehingga terjadinya harmonisasi dalam perkembangan seorang anak. Nah, setelah saya membaca artikel ini, saya mendapatkan pengetahuan lagi mengenai bahwa perkembangan anak itu dipengaruhi oleh faktor keturunan dan juga faktor lingkungan. Jadi faktor keturunan, gen dan fenotip yang diberikan pada anak oleh orang tua itu dapat berkembang jika dipengaruhi oleh faktor lingkungannya yang mendukung. Jadi saya melihat dalam hidup saya bahwa itu memang benar. Jadi ayah saya memiliki kesukaan pada musik, alat musik, lagu-lagu western, lagu-lagu lawas, tanggal 90-an, pokoknya dia suka sekali dengan musik. Kemudian sifat itu diturunkan kepada saya, kakak saya, dan adik saya, ya. Kemudian sifat yang diturunkan itu kemudian dalam lingkungan keluarga saya, ayah saya olah sehingga kami bertiga itu juga menyukai musik. Kakak saya suka bermain gitar dan suka ngover lagu seperti itu. Kemudian adik saya itu juga, kalau kakak saya itu kan dileskan ya, lalu dia suka diolah dengan les gitar.
Lalu adik saya itu tidak dengan les, tapi dia kemauan sendiri untuk belajar kentrung dan juga kalimba. Sedangkan saya ini lebih suka bermusik dengan kajon atau kendang ya. Jadi saya suka sekali dengan kajon dan kendang. Sehingga di dalam lingkungan keluarga saya, dalam waktu senggang atau waktu kosong, waktu luang seperti hari Minggu atau hari Sabtu, biasanya kita membuat grup musik dalam keluarga. Jadi kakak saya gitar, adik saya main kentrung, saya kendang, kemudian ayah saya itu bisa saja menyanyi, ibu saya juga ikut menyanyi, atau semuanya ikut menyanyi. Jadi bakat yang diturunkan kepada saya, adik saya, dan kakak saya itu dikembangkan dari lingkungan keluarga, sehingga bakat itu muncul dalam karakteristik atau kepribadian saya. Demikian penjelasan mengenai artikel dari Profesor Dr. Singgi, dan tadi juga ada sedikit refleksi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa bahagia dan salam sehat, salam semangat.